Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pembelajaran online pelajaran estimasi biaya konstruksi dan properti untuk kompetensi dasar 3.2 menerapkan prosedur perhitungan volume pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita akan melaksanakan perhitungan volume penutup lantai keramik dan dinding keramik. Yang kedua, kita akan melaksanakan perhitungan volume sanitasi dan elektrikal. Dan yang ketiga, kita akan melaksanakan perhitungan volume finishing cat. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan menghitung volume pekerjaan pemasangan keramik lantai dan keramik dinding. Nah, yang pertama, untuk volume pemasangan keramik lantai. Di sini sudah diberikan gambar kerja untuk pemasangan keramiknya. Nah, untuk pemasangan keramik ini, rumus yang kita gunakan adalah jumlah luas ruangan yang akan dipasang keramiknya. Jadi kita mencari volume penutup lantainya itu sama dengan mencari luas ruangan yang akan dipasangkan keramik. Nah, di sini kembali Bu Guru berikan gambaran dengan outline yang bergaris warna merah. Itu kita lambangkan sebagai ruang pertama. Kemudian kita hitung luas ruangan yang pertama. Ya, kita hitung luasnya. Maka kalian dapatkan hasilnya adalah 27,05 meter persegi untuk ruangan yang pertama. Kemudian kita hitung ruangan yang kedua, yaitu Bu Guru lambangkan dengan garis berwarna hijau. Maka luas ruangan untuk yang hijau atau ruang kedua adalah 2,70 meter persegi. Nah, kemudian di sini Bu Guru lambangkan berwarna biru untuk ruangan ketiga, yaitu ruang tidur. Kita hitung luas ruangannya yaitu 3 meter kali 3 meter 50, ya kan? Di sini 3 meter kali 3 meter 50. Maka hasilnya adalah 10,5 meter persegi. Karena di sini ada 2 ruangan, maka kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 21 meter persegi. Kemudian yang terakhir di situ ada teras. Kita punya 2 teras, ada teras depan dan ada teras belakang. Maka kita hitung untuk teras depan itu panjangnya 2 meter dikali 1 meter 20 menghasilkan 2,40 meter persegi, dan teras belakangnya itu 1 meter dikali 1 meter 50 hasilnya adalah 1,50 meter persegi. Nah, kemudian kita jumlahkan seluruh ruangan atau kita jumlahkan seluruh luas keramiknya, ya, dari ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, dan 2 teras. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 54,65 meter persegi. Untuk diperhatikan bahwa luas keramik lantai itu sama dengan luas plafonnya. Kalau kalian paham yang minggu kemarin Bu Guru berikan, untuk menghitung luas penutup plafon itu hitungannya pasti sama dengan luas keramik lantainya, ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung volume pemasangan keramik dinding. Direncanakan pada desain rumah ini, dinding yang menggunakan keramik adalah pada ruang kamar mandi karena ruangan tersebut merupakan area basah. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 bagian dinding yang akan kita pasangkan keramik. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian dinding yang akan kita pasangkan. Nah, diketahui ukuran ruang kamar mandi seperti pada gambar. Tinggi keramik dindingnya adalah 1 meter 80. Maka hitunglah volume pemasangan keramik dindingnya. Untuk rumus volume pemasangan keramik dinding itu sama dengan luas area terpasang keramik atau luas dari dinding yang akan kita pasangkan keramiknya. Nah, kalian perhatikan di sini Bu Guru kasih gambar potongan. Untuk potongan pada dinding yang berukuran 1 meter 50. Bu Guru lambangkan dengan garis berwarna merah.
seperti berikut ini. Ini untuk dinding yang panjangnya 1,50 meter. Di situ diberikan di gambar potongan tinggi dari pasangan keramiknya adalah 1,80 meter. Maka tinggal kita hitung luas dindingnya adalah, karena di sini dindingnya ada dua, yang 1,50 meter, yang ini dan ini, maka kita hitung 2 kali 1,50 meter dikali 1,80 meter dikurangin dengan lubang kusen ini, karena kita punya kusen pintu, maka hasilnya adalah 4,14 meter persegi. Itu untuk dinding yang panjangnya 1,50 meter. Kemudian pada potongan B, untuk dinding yang panjangnya 1,80 meter, Bu Guru lambangkan dengan garis berwarna biru. Nah, potongannya seperti berikut. Ini yang panjang dindingnya 1,80 meter, tinggi keramiknya juga 1,80 meter. Nah, maka kita hitung luas dindingnya, yaitu panjang dinding dikali tinggi keramik dindingnya. Karena ini ada dua, yang satu dengan yang ini, nah yang ini, maka kita kali 2 kali 1,80 meter, karena ada dua dinding ya, 2 kali 1,80 meter kali 1,80 meter, maka hasilnya adalah 6,48 meter persegi. Jadi volume pemasangan keramik dinding pada area kamar mandi ini adalah, kalian jumlahkan kedua luas dinding ini, maka hasilnya adalah 10,62 meter persegi. Itu adalah volume untuk pemasangan keramik dinding kamar mandi. Yang kedua, kita akan membahas tentang menghitung volume pekerjaan sanitasi dan elektrikal. Yang pertama, kita hitung volume pekerjaan sanitasi. Di sini diberikan dua buah denah. Yang pertama ada denah pemasangan pipa air bersih dan denah pemasangan pipa air kotor. Nah, di situ ada keterangan untuk denah pemasangan pipa air bersih. Di situ diberikan garis putus-putus berwarna biru. Itu merupakan panjang dari pipa air bersihnya. Nah, kemudian di denah pemasangan pipa air kotor, di situ diberikan garis putus-putus berwarna hijau, itu adalah pemasangan pipa air kotor, dan garis putus-putus berwarna ungu itu adalah pemasangan pipa air pembuangan. Nah, untuk volume pekerjaan sanitasi yang kalian hitung adalah berapa banyak kloset duduk, bak cuci, bak kontrol, keran air, floor drain, septic tank, dan rembesan yang terpasang pada denah ya, atau yang direncanakan pada denah. Jadi tinggal kalian hitung berapa banyak buahnya saja. Ini bisa kalian lihat pada denah. Kemudian kita hitung panjang pipanya atau panjang kebutuhan pipanya. Karena di sini kita menggunakan 3 buah pipa, ada pipa air bersih, pipa air buangan atau sisa, dan pipa air kotor. Maka tinggal kita hitung berapa total panjang pipanya. Karena di sini sudah diberikan ukuran, setiap pipa sudah diberikan ukuran, maka tinggal kalian totalkan saja. Untuk pipa air bersih yang dilambangkan dengan garis berwarna biru, kita dapatkan panjang total pipanya adalah 14,6 meter. Nah, untuk pipa air buangan atau sisa yang dilambangkan dengan garis berwarna ungu, kita dapatkan panjang totalnya adalah 20,31 meter. Dan untuk pipa air kotor yang dilambangkan dengan warna hijau, kita totalkan panjangnya adalah 12,74 meter. Untuk volume pekerjaan elektrikal. Nah, untuk volume pekerjaan elektrikal yang dihitung adalah berapa banyak atau berapa buah titik lampu, stop kontak, saklar, meteran yang dipasang pada perencanaan rumah tersebut. Semua itu bisa kalian dapatkan pada gambar rencana denahnya. Nah, di sini sudah diberikan keterangan. Nah, ini bisa kalian lihat dengan keterangan penempatan lampu,
ada lampu pijar 40 watt, itu jumlahnya ada 7 buah. Jadi kalian tinggal hitung saja berapa banyaknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lambangnya sudah diberikan di sini. Ini adalah lambang dari setiap pemasangan elektrikalnya. Nah, untuk downlight itu ada 2 buah. Jadi kalian tinggal hitung saja berapa banyak buahnya. Saklar tunggalnya, saklar ganda, kemudian lampu taman, stop kontak, dan meteran. Jadi untuk pekerjaan elektrikal hanya menentukan berapa jumlah dari pemasangan titik lampu, stop kontak, saklar, dan meteran. Nah, pembahasan yang ketiga, kita akan menghitung volume pekerjaan finishing. Nah, pekerjaan finishing di sini yang akan kita hitung adalah yang pertama pengecatan dinding, yang kedua pengecatan kusen pintu dan jendela, dan yang ketiga adalah pengecatan daun pintu dan jendela. Yang pertama, untuk pengecatan dinding. Perhitungan volume pekerjaan pengecatan dinding dapat diperoleh dengan menghitung luas bidang pengecatannya. Bidang yang akan dicat pada rencana dana ini luasnya sama dengan bidang dinding yang sebelumnya diplester atau diaci. Jadi perhitungan luasannya pun sama. Jadi kan sebelumnya kalian sudah pernah menghitung berapa luas dinding yang akan diplester atau yang akan diaci. Maka kita tidak perlu menghitung kembali, atau kalau kalian mau menghitung lagi silakan, tapi karena ukurannya sama, plesteran dan acian itu, maka kita gunakan rumus volume pengecatan dindingnya sama dengan luas pasangan dinding dikali 2 sisinya. Nah, maka kita dapatkan untuk volume pengecatan dinding tipe 1-nya adalah 296,46 meter persegi, dan volume pengecatan dinding tipe 2-nya adalah 49,5 meter persegi. Nah, ingat ya, hasil ini bisa kalian dapatkan sama dengan perhitungan dari plesteran atau acian yang sebelumnya kalian sudah hitung. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pengecatan kusen pintu dan jendela. Di sini kita hitung yang pertama pintu P1. Nah, untuk kusen P1 diketahui jumlah P1 kan ada 4 buah. Nah, kita hitung dulu panjang kusennya. Nah, panjang kusennya di sini kita dapat 2 meter 25 ada 2, satu ini 2, kemudian ditambah 0,9. Maka kita dapatkan 6 meter panjang kusennya. Karena kita punya 4 buah, kita kalikan 4. Maka hasilnya adalah 24 meter panjang kayunya. Pada pekerjaan pengecatan kusen pintu, bagian penampang kayu yang terlihat untuk dicat ada 3 bidang. Maka kita hitung keliling penampang kayu yang terlihat tersebut. Kita gampangnya untuk pekerjaan kusen, kita pakai saja rumus ini ya. Jadi karena ada, kalau di kusen itu 3 bidang yang terlihat yang kita cat. Nah, maka kita dapatkan perhitungan kelilingnya 2 kali 0,05 meter ditambah 0,15 meter sama dengan 0,25 meter. Jadi, luas penampang kayu yang dicat sama dengan luas bidang kayu kusen yang dicat sama dengan panjang kayu kusen dikali dengan keliling penampang kayunya. Kita sudah dapat tadi panjang kayunya 24. Kita dapatkan keliling penampang kayunya 0,25, maka hasilnya adalah 6 meter persegi. Ini adalah volume untuk pengecatan kusen pintu dan jendela untuk pintu P1. Nah, selanjutnya kita menghitung pengecatan kusen jendela. Kenapa tidak kita hitung P2 atau jenis pintu 2? Karena pintu 2 itu adalah pintu kamar mandi yang kita beli secara langsung ya, atau bahannya itu dari fiber. Jadi tidak perlu kita cat. Jadi langsung kita masuk ke pekerjaan kusen jendela saja. Nah, untuk kusen jendela caranya pun sama. Kita cari dulu berapa jumlah jendela yang terpasang. Di sini ada 4 buah jendela yang terpasang. Nah, kemudian kita cari panjang kayu kusennya. Nah, ini
panjang kayu kusennya di sini ada 2 meter 20 dikali 3, 1, 2, 3. Kemudian ditambah 1 meter 35. Ini ya 1 meter 35 itu ada 1, 2. Nah, maka kita dapatkan hasilnya 9,3 meter dikali 4 buah kusen. Maka hasil totalnya adalah 37,2 meter untuk panjang kusen pada kusen jendela. Nah, pada pekerjaan pengecatan kusen jendela, bagian penampang kayu yang terlihat untuk dicat itu ada 4 bidang. Kalau tadi kusen pintu 3 bidang, kalau kusen jendela itu ada 4 bidang. Maka kita hitung keliling penampang kayu yang terlihatnya sebagai berikut, yaitu 2 kali 0,05 meter ditambah 0,15 meter sama dengan 0,4 meter. Jadi luas penampang kayu yang dicat itu sama dengan luas bidang kayu kusen yang dicat, sama dengan panjang kusen dikali dengan keliling penampang kayu. Kita udah dapat panjang kayunya 37,2 meter. Kemudian kita kali dengan keliling penampang kayu yang sudah kita hitung. Maka hasilnya kita dapatkan adalah 14,88 meter persegi. Nah, ini adalah hasil untuk volume pengecatan kusen pintu dan jendelanya. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menghitung pengecatan daun pintu dan jendela. Di sini kita hitung untuk pintu 1. Nah, kita hitung panjang pintunya adalah 2 meter 50 ditambah 0,01. Ingat 0,01 ini adalah lebihnya. Kan sebelumnya sudah pernah Bu Guru jelaskan di pekerjaan kusen bahwa lebihnya itu adalah untuk coaknya 1 cm. Artinya 1 cm artinya sama dengan 0,01 meter. Ini adalah lebihnya. Maka kita dapatkan panjangnya 2,51 meter untuk panjang pintu. Kemudian lebarnya di sini 0,80. Nah, untuk lebar pintu di sini ada 80 cm. Ingat kita tambahkan lebihnya coaknya 1 cm, maka kita dapatkan 0,82 meter. Nah, kemudian tinggal kita hitung volume pengecatan daun pintunya. Itu sama dengan luas bidang kayunya atau panjang kayu dikali lebar kayu. Gampang. Jadi kalau untuk nyari pengecatan daun pintu, cari saja luas daun pintunya. Nah, kita sudah dapat nih. Tinggal kalian hitung panjang kali lebarnya. Karena di sini pintu yang kita cat itu depan belakang atau bagian depan dan bagian belakang pintu atau 2 bidang, maka kita kalikan 2. Nah, hasilnya adalah 4,1164 meter persegi. Karena pintunya ada 4 buah, kita kalikan 4 buah. Maka totalnya adalah 16,4656 meter persegi. Selanjutnya, pengecatan daun jendela. Nah, di sini daun jendela double, kita punya panjang daun jendelanya totalnya 2 meter 12. Kemudian lebar daun jendelanya adalah 0,62 meter. Ini untuk 1 buah jendela ya, yang 1 buah jendela. Karena ini jendelanya ada 2. Nah, berapa volume pengecatan daunnya? Sama caranya dengan mencari volume daun pintu, panjang kayu dikali lebar kayu, tapi kita kurangin dengan lubang kaca. Karena di sini kan ada lubang kaca. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 0,3144 meter persegi untuk 1 buah daun jendela saja. Karena daun jendelanya ada 2, maka kita kalikan 2. Hasilnya adalah 0,6288 meter persegi. Nah, setelah itu karena kita udah kali 2, karena bidang yang dicat bagian depan dan belakang jendela,
maka kita hitung 0,6288 meter persegi tadi kita kalikan 2 bidang, sama kayak pintu tadi, karena depan belakang harus dicat, maka hasilnya adalah 1,2576 meter persegi. Kemudian kita lihat banyak jendelanya, ada 4 buah, maka kita kalikan 4, hasilnya adalah 5,0304 meter persegi. Nah, sampai di sini kira-kira sudah paham? Kalau masih belum, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, selanjutnya karena materi yang sudah Bu Guru jelaskan sudah selesai, maka sekarang masuk ke LKPD 5, yaitu menghitung volume pekerjaan pemasangan keramik, sanitasi dan elektrikal, dan pekerjaan finishing. Lembar kerja bisa kalian download di LMS di bagian terakhir, ya, di bagian penutup. Oke, karena materi sudah Bu Guru jelaskan semua dan ini adalah materi terakhir untuk kompetensi dasar 2, yaitu menghitung volume pekerjaan. Mungkin cukup sampai di sini materinya. Kita akan berjumpa di kompetensi dasar yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.